Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, pada hari ini kami ingin mulai pelajaran kami, berkatilah kami untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk mereview pembelajaran kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat kita belajar apa? Ya, benar sekali. Kita belajar induksi matematika. Dalam induksi matematika itu, kita mempelajari dua prinsip induksi matematika, yaitu apa saja? Yang pertama adalah langkah basis, di mana pada langkah basis ini, kita mengasumsikan bahwa P1 itu benar. Kemudian, yang kedua yaitu langkah induksi. Pada langkah induksi ini, kita akan membuktikan jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Oleh sebab itu, ketika kedua prinsip tersebut telah diikuti oleh suatu pernyataan, maka pernyataan itu dinyatakan benar. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang baru, yaitu penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu membuktikan kebenaran formula ataupun pernyataan suatu barisan bilangan dengan prinsip induksi matematika ketika diberikan suatu formula ataupun pernyataan barisan bilangan dengan tepat. Kemudian, siswa mampu menunjukkan sikap aktif melalui bertanya dan latihan soal dengan tepat. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mampu menerapkan induksi matematika untuk membuktikan kebenaran formula ataupun pernyataan suatu barisan bilangan ketika diberikan suatu formula ataupun pernyataan barisan bilangan dengan tepat. Jadi Ibu mengharapkan melalui pembelajaran kita hari ini kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Sebelum kita memulai materi kita, Ibu ingin menunjukkan seorang tokoh yang sangat terkenal yaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang aktivis dari India yang memperjuangkan kemerdekaan negara tersebut. Dia mengatakan bahwa masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Ibu yakin kalian semua pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, kita harus menentukannya mulai dari saat ini dengan cara belajar dengan serius dan juga dengan giat. Dengan begitu, Ibu berharap kalian menunjukkan sikap kalian yang serius ketika mempelajari materi ini, agar apa yang kalian lakukan hari ini dapat membuat masa depan kalian menjadi lebih cerah. Oke, maka kita akan memulai materi kita pada hari ini yaitu penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Ibu akan menunjukkan kepada kalian beberapa contoh barisan bilangan. Ini adalah contoh-contoh dari barisan bilangan. Setiap barisan bilangan ini nantinya akan menghasilkan sebuah formula. Dan formula tersebut harus kita buktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan menggunakan induksi matematika. Bagaimana caranya? Kita akan membahasnya bersama-sama. Dari contoh soal berikut ini, diberikan sebuah barisan bilangan. Dan kita diminta untuk merancang formula untuk barisan itu dan menguji kebenaran formula tersebut dengan induksi matematika. Hal pertama yang kita lakukan yaitu merancang formula dari barisan tersebut. Coba perhatikan barisan bilangan berikut ini. Apakah kalian masih ingat ini jenis barisan bilangan apa? Ya, benar sekali. Ini adalah barisan bilangan aritmatika. Oleh sebab itu, rumus untuk mencari formulanya yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Dari barisan bilangan ini, maka kita peroleh bahwa A sama dengan 2. Kemudian bedanya yaitu 2 dengan 9 bedanya adalah 7. Maka kita dapat memperoleh formulanya yaitu UN sama dengan A-nya berapa? 2. 2 ditambah N kurang 1 dikali 7. Maka kita peroleh bahwa 2 ditambah
N dikali 7 sama dengan 7N. Minus 1 dikali 7 sama dengan minus 7. Maka UN sama dengan 7N dikurang 5. Ini adalah formula yang kita dapatkan dari barisan bilangan ini. Selanjutnya, kita harus membuktikan apakah formula dari barisan bilangan ini sudah benar atau belum. Oleh sebab itu, di sini kita akan menggunakan prinsip induksi matematika. Untuk membuktikan kebenaran dari formula ini, Ibu meminta kalian untuk mengerjakannya bersama kelompok kalian. Ibu telah membagi kalian sebanyak 4 orang dalam satu kelompok, dan kalian harus berdiskusi secara aktif untuk menyelesaikan soal ini. Kalian sudah mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dari induksi matematika. Oleh sebab itu, kalian dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, kalian dapat memulai untuk mengerjakannya, dan Ibu beri waktu sebanyak 7 menit kepada kalian untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Baiklah, karena waktunya sudah habis, Ibu minta kalian untuk mengumpulkan pekerjaan kalian ke depan. Selanjutnya, kita akan membahasnya secara bersama-sama. Yang pertama kita lakukan yaitu kita membuat langkah awal terlebih dahulu. Pada langkah awal ini kita akan membuktikan bahwa P1 itu benar. Coba lihat di sini, yang menjadi P1 itu adalah, ya benar sekali, P1-nya adalah 2. Kemudian kita masukkan ke formula yang kita peroleh tadi. Kita ganti N-nya menjadi 1. Maka 7 dikali 1 dikurang 5. Hasilnya ini adalah 2, sehingga 2 sama dengan 2, maka terbukti bahwa P1-nya benar. Selanjutnya yaitu ke langkah induksi. Di langkah induksi ini, apa yang kita lakukan? Iya, benar sekali. Kita membuktikan bahwa PK itu benar, kemudian menunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. Maka di sini kita tulis bahwa PK itu benar, sehingga PK plus 1 juga benar. Ketika mengganti PK ini, maka yang kita gunakan tetap formula yang di awal. Tapi setiap ada variabel N, kita ganti menjadi K, sehingga dia menjadi UK sama dengan 7K dikurang 5. Ini telah kita asumsikan benar. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 ini juga benar. Yang kita lakukan yaitu, setiap ada K, maka kita harus membuatnya menjadi K plus 1. Tapi untuk di PK ini, karena tadi kita peroleh bahwa bedanya adalah 7, maka K plus 1 yang kita tambahkan ini harus bertambah 7 dari 7K kurang 5. Sehingga di sini menjadi 7K kurang 5. Selanjutnya yaitu 7K ditambah 2. Karena 7K kurang 5 ditambah 7 itu hasilnya adalah 7K ditambah 2. Ini sama dengan PK plus 1, seperti yang tadi juga, yang K-nya kita ubah menjadi K plus 1. 7K plus 1 dikurang 5. 7K kurang 5 ini adalah barisan dari yang awal kemudian dilanjutkan ke sini. Sehingga kita telah mengasumsikannya di awal bahwa itu adalah K. Maka dia benar. Oleh sebab itu, kita dapat mengatakan bahwa 7K kurang 5 ini sudah benar. Selanjutnya yang perlu kita buktikan adalah 7K plus 2 dengan 7K plus 1 kurang 5 ini. Mari kita lihat bersama-sama. Di sini 7K plus 2. Kemudian ayo kita kali ke dalam dia. Sehingga menjadi 7K ditambah 7 dikurang
Ya, benar. Kemudian kita lanjutkan penjumlahannya menjadi 7K plus 2 sama dengan 7K plus 2. Kita lihat bahwa ruas kiri dengan ruas kanan sudah sama. Maka terbukti bahwa kedua prinsip induksi matematika telah dipenuhi oleh formula UN sama dengan 7N kurang 5. Maka dapat kita simpulkan bahwa formula dari barisan bilangan yang kita cari tadi sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang berikutnya. Pada contoh soal ini kita diminta untuk membuktikan suatu pernyataan barisan bilangan dengan induksi matematika apakah bernilai benar untuk setiap N bilangan asli. Untuk soal yang ini kita tidak perlu lagi merancang formulanya karena sudah diberikan. Yang kita lakukan hanyalah membuktikannya dengan dua prinsip induksi matematika. Yang pertama kita lakukan yaitu langkah awal. Di sini kita membuktikan bahwa P1 benar. Coba kita lihat di sini P1-nya yaitu 2. Kemudian kita masukkan ke rumus yang sebelah kanan menjadi 1 dikali 1 plus 1. Maka 2 sama dengan 2. Sehingga terbukti bahwa P1-nya benar. Selanjutnya yaitu langkah induksi. Di sini kita akan mengasumsikan bahwa PK benar sehingga akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. Kita masukkan PK-nya yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya sampai tambah 2K sama dengan K dikali K plus 1. Selanjutnya kita membuktikan apakah PK plus 1-nya juga benar. Sehingga dia menjadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya tambah 2K ditambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Sehingga ini menjadi 2 ditambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 2K ditambah 2K plus 2 sama dengan K plus 1 dikali K plus 2. Selanjutnya yaitu, coba lihat pernyataan ini adalah pernyataan K ataupun PK. PK-nya yaitu K dikali K plus 1. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi K dikali K plus 1 ditambah 2K plus 2. Kemudian jika ini kita kalikan hasilnya menjadi K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Selanjutnya kita selesaikan operasinya, ini menjadi K kuadrat ditambah K ditambah 2K ditambah 2 sama dengan K kuadrat tambah 3K tambah 2. Kemudian kita lanjutkan menjadi K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 sama dengan K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Sehingga kita telah melihat bahwa ruas kanan telah sama dengan ruas kiri, sehingga dapat kita simpulkan bahwa PK plus 1 benar. Maka terbukti bahwa pernyataan tersebut bernilai benar untuk setiap bilangan asli N. Apakah ada pertanyaan? Selanjutnya kalian akan mengerjakan latihan soal sebanyak 2 soal selama 10 menit. Latihan soal ini dikerjakan secara individu, namun jika ada yang kurang mengerti dapat bertanya kepada temannya ataupun dapat langsung bertanya kepada ibu. Karena waktunya sudah habis, ibu meminta perwakilan dari kalian untuk menuliskan jawabannya di depan.
Ketika menuliskannya, kalian dapat juga sambil menjelaskannya kepada teman-teman kalian. Baiklah, sekarang coba kita periksa hasil pekerjaan teman kalian. Di sini telah dibuktikan bahwa P1-nya benar, kemudian ini juga sudah benar, sehingga PK plus 1-nya juga telah dibuktikan benar. Jadi ini sudah benar ya. Kalian coba lihat pekerjaan kalian. Jika masih ada yang memiliki jawaban berbeda, dapat segera diperbaiki di catatannya masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Tadi telah kita pelajari kalau yang diberikan hanya barisan bilangannya saja, maka kita terlebih dahulu untuk mencari formula dari barisan bilangan tersebut. Setelah itu yang kita lakukan apa? Ya, benar sekali. Membuktikannya dengan dua prinsip induksi matematika, yaitu langkah awal dan langkah induksi. Kemudian apabila yang diketahui sudah merupakan sebuah pernyataan, maka kita dapat langsung membuktikannya dengan dua prinsip induksi matematika. Oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini, kita telah belajar untuk membuktikan apakah suatu itu merupakan kebenaran. Kemudian kita juga melihat pola-pola yang terdapat dalam barisan bilangan tersebut. Dari situ kita dapat melihat sebuah keteraturan. Kita tahu bahwa sebenarnya keteraturan itu bersumber dari Allah yang menciptakan kita. Allah menciptakan kita dengan sangat teratur, sehingga Allah itu merupakan pribadi yang sangat teratur akan segala hal. Kemudian kita juga belajar untuk membuktikan kebenaran. Jadi segala sesuatu apapun yang kita kerjakan, kita harus membuktikan kebenarannya terlebih dahulu dengan standar kebenaran kita, yaitu Alkitab. Oleh sebab itu, ini semua adalah berkat dari Allah kepada kita untuk dapat melihat keteraturan-keteraturannya melalui induksi matematika. Maka, Ibu berharap dengan pembelajaran hari ini, kita semua semakin kagum akan Allah, dan kita semakin lebih lagi untuk memuji dan memuliakan namanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah sebanyak 2 soal. Ibu berharap kalian menyelesaikannya dengan maksimal karena ini akan menjadi formatif kalian. Jadi kalian harus mengerjakannya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu selama pembelajaran kami. Kiranya Engkau yang berkati setiap murid-murid kami agar dapat memahami apa yang telah kami pelajari hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.